Prodi Teknik Industri kelas Teknik Industri A2. NPM saya 1981524. Jadi dalam video ini saya akan mempresentasikan bagaimana pengerjaan saya terhadap tugas-tugas lingkungan saya dan juga keseluruhan UTS dan UAS saya yang dibimbing oleh dosen saya, yaitu Bapak Iksan Parinduri SSI MSI. Ya, jadi dalam video presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan saya terhadap tugas-tugas perkuliahan dari jawaban UTS dan UAS. Ya, jadi dalam pertemuan materi hubungan antara kalor dengan energi listrik, saya mengambil soal nomor 3. Yang di sini ya, sebuah solder listrik tertulis memiliki daya 50 watt bila digunakan pada listrik 220 volt. Seorang anak itu hendak menggunakan solder itu pada sumber tegangan listrik 110 volt. Jelaskan apa yang terjadi. Diketahui P1 50 watt, V1 220 watt, V2 110 watt. Yang ditanya di sini adalah P2. Jadi rumus yang saya gunakan adalah P2 per P1 sama dengan buka kurung V2 per V1 tutup kurung pangkat 2. Jadi hasilnya adalah V2 per 50 sama dengan buka kurung 110 per 220 tutup kurung pangkat 2. Jadi hasilnya adalah P2 sama dengan 0,25 dikali 50. Jadi didapatkan 12,5 watt. Ya, jadi inilah hasil yang kita temui. Jadi daya yang terjadi tersebut menjadi 12,5 watt. Ya, lanjut dari pertemuan materi listrik statis, saya mengambil soal nomor 11. Yang di sini adalah dua partikel 3 Nc dan 12 Nc supaya gaya tolak kedua partikel besarnya 0,081 Newton, maka partikel tersebut harus terpisah sejauh. Ya, jadi di sini ada pilihan jawabannya adalah A 0,2 mm, B 0,4 mm, C 0,8 mm, D 2 mm, E 4 mm. Jadi penyelesaiannya adalah diketahui di sini adalah Q1 3 Nc. Jadi diakumulasi jadi 3 kali 10 min 9 C. Q2 12 Nc. Jadi diakumulasi menjadi 12 kali 10 min 9 C. F-nya adalah 0,081 Newton. Yang ditanya sini adalah R. Jadi jawabannya yang saya gunakan adalah R pangkat 2 sama dengan K kali Q1 kali Q2 1 per F. Jadi R pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 min 9 dikali 12 kali 10 min pangkat min 9 per 0,081. Jadi hasilnya adalah R pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 min pangkat min 6. Jadi R-nya hasil yang tersebut diakarkan jadi 4 akar 4 kali 10 min pangkat min 6 hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi dihasilkan di sini dapat 2 mm. Jadi dari dalam pertemuan materi selanjutnya itu adalah tegangan dan hambatan listrik. Ya, di sini saya mengambil soal 14 dan 15. Jadi di soal 14 saya adalah sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm dan luas penampang 2 kali 10 pangkat min 4 mm kuadrat. Jadi diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 10 pangkat min 8 ohm meter. Tentukan besar hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Jadi saya jawab diketahui L sama dengan 20 cm. Jadi akumulasikan ke meter jadi 0,2 meter. Ya, jadi A sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Yang P adalah 2,82 10 pangkat min 8 ohm meter. Ya, yang ditanya jadi di sini adalah R. Jadi rumus yang saya gunakan adalah R adalah P L per A. Jadi 2,82 10 pangkat min 8 dikali 0,2 per 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi hasil yang saya dapat adalah 2,82 10 pangkat min 5 ohm. Jadi itulah besar hambatan yang ditemukan di sini. 2,82 10 pangkat min 5 ohm. Jadi untuk soal nomor 15, sebuah kawat aluminium memiliki luas penampang 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, memiliki nilai hambatan sebesar 10 pangkat min 4 ohm. Jadi jika hambatan jenis aluminium adalah 2,82 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan berapa panjang kawat aluminium tersebut. Ya, jadi saya jawab sini adalah diketahui A 2 kali
10 pangkat min 4 meter kuadrat. R sama dengan 10 pangkat min 4 ohm. P sama dengan 2,82 10 pangkat min 8 ohm meter. Yang ditanya jadi sini adalah L. Jadi rumus yang saya gunakan adalah L R kali A per P. Jadi 10 pangkat min 4 10 pangkat min 4 dikali 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per 2,82 10 pangkat min 8 ohm meter. Jadi saya dapat sini 0,7092 meter. Jadi saya akumulasikan ke cm jadi 70,92 cm. Jadi didapatkan panjang kawat aluminium tersebut adalah 70,92 cm. Ya, jadi dalam pertemuan materi selanjutnya dalam materi medan magnet, saya mengambil soal 11 dan 9. Jadi 11 adalah perbandingan jumlah lilitan kawat yang kumparan primer dan sekunder sebuah transformator adalah 1:4. Tegangan pan dan kuat arus masuknya masing-masing 10 volt dan 2 ampere. Jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor pada transformator tersebut adalah 4W dan tegangan keluarnya adalah 40 volt, maka kuat arus keluarnya adalah jadi diketahui di sini NV sama banding NS, jadi 1:4. Vp sama dengan 10 volt, IP sama dengan 2 ampere, V kalor sama dengan 4 watt, Vs sama dengan 40 volt. Jadi tanya sini adalah IS. Jadi rumus yang saya gunakan adalah PS per PV kurang P kalor. Jadi PS dikali IS per Vp kali IP dikurang 4. Jadi 40 dikali IS per 10 kali 2 kurang 4. Jadi IS sama dengan 16 per 40. Jadi hasil yang saya dapatkan adalah 0,4 ampere. Yaitulah hasil kuat arus keluarannya. Jadi untuk nomor 9, kawat AB yang beratnya 10 pangkat min 2 Newton dan panjang 10 cm, maka keadaan setimbang jika dialiri arus listrik 100 ampere. Berapakah setimbangnya? Jadi jawaban di sini adalah F. F sama dengan W. New O I per 2PA dikali L. Jadi 4V dikali 10 pangkat min 2 dikali 100 dikali 100 per 2Pi kali A dikali 0,1. Jadi hasilnya adalah 4V kali 10 pangkat min 2 dikali 100 dikali 100 per 2V dikali 0,01 dikali 0,1. Jadi hasil yang saya dapatkan adalah 0,02 meter. Jadi diakumulasikan ke cm adalah jarak AB ke CD adalah 2 cm. Ya, selanjutnya untuk hukum pertemuan hukum Gauss adalah sebuah bola isolator pejal dengan jari-jari dikelilingi oleh bola berangka konduktor netral berjari-jari dalam R2 dan berjari-jari luar R3. Bola isolator mempunyai rapat muatan volume sebesar R. BR di mana B adalah konstan dari R adalah jarak dari pusat bola dan hitunglah medan listrik di A. R lebih kecil dari R1, B. R1 lebih kecil dari R lebih kecil R2, R2 lebih kecil R lebih kecil R3, R lebih besar R3. Jadi jawab A sama dengan E sama dengan 1/4 sigma 0 BR kuadrat. Yang untuk B adalah 1/4 sigma 0 dikali BR1 pangkat 4 per R pangkat 2. Untuk C adalah E sama dengan 0. Untuk D, E sama dengan 1/4 sigma 0 BR1 pangkat 4 per R pangkat 2. Jadi diakumulasi jadi BR1 pangkat 4 per 4R2 pangkat 2. Untuk soal nomor 8 adalah sebuah bola berjari-jari 0,5 meter dipusatkan pada bola. Terdapat muatan listrik 10 νC. Tentukan flux listrik melalui bola. Jawaban adalah diketahui R bola adalah 0,5 meter, Q 10 μC 10 kali 10 pangkat min 6C. Ditanya sini adalah flux listrik. E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat kali C kuadrat. 10 kali 10 pangkat min 6C per 0,5 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 3 per 0,25. 360 kali 10 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 3,60 kali 10 pangkat 5 N per C.
Jadi A4 V R2. Jadi 4 kali 3,14 kali 0,5 pangkat 2. Jadi ditemukan hasilnya 12,56 dikali 0,25 jadi 3,14 meter kuadrat. Untuk flux listriknya adalah A cos theta. Jadi 3,60 dikali 3,14 cos theta. Jadi 11,304 dikali 10 pangkat 5 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 11,304 dikali 10 pangkat 5. Jadi hasil flux listriknya adalah 1,13 dikali 10 pangkat 6. Jadi salah, saya ulangi. 1,13 dikali 10 pangkat 6 Nm kuadrat per C. Itulah hasil flux listrik. Jadi dalam pertemuan materi rangkaian seri dan paralel pada bentuk rangkaian, saya mengambil soal 1 dan 2. Jadi 1 adalah 3 buah hambatan yang disusun secara rapi masing-masing, misal nilainya 4 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm. Hambatan ini kemudian dipasang pada tegangan 120 volt. Hitunglah besar tegangannya pada hambatan 30 ohm. Penyelesaian yang saya gunakan adalah hambatan total 3 tambah 4 tambah 5. Jadi RT sama dengan 12 ohm. Untuk kuat arus yang mengalir adalah P per RT, jadi 120 per 12. Jadi hasil yang saya dapatkan adalah 10 ampere. Untuk tegangan pada R atau 3 ohm, P3 sama dengan I kali R3. Jadi I kali R3 sama dengan 10 kali 3, jadi 30 volt. Ya, untuk soal nomor 2, 3 buah hambatan yang dihubungkan secara paralel. Hambatan tersebut masing-masing bernilai 2 ohm, 1 ohm, dan 2 ohm. Jika rangkaian hambatan tersebut dihubungkan pada tegangan 12 volt, hitunglah besar kuat arus total dan kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm. Penyelesaiannya diketahui R1 2 ohm, R2 1 ohm, R3 2 ohm. Jadi penyelesaian yang saya gunakan adalah P1 sama dengan P2 banding P3 sama dengan V sama dengan 12 volt. Jadi I1 sama dengan V per R1, jadi 12 bagi 2, jadi 6 ampere. I2 V per R2, jadi 12 bagi 1, jadi 12 ampere hasilnya. 1 I3 maksud saya, V per R3, jadi 12 per 2. Hasilnya yang saya dapatkan adalah 6 ampere. Jadi dijumlahkan semua, jumlah arusnya adalah 24 ampere. Jadi besar kuat arus totalnya adalah 24 ampere. Dan untuk kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm adalah 12 ampere. Ya, jadi dalam materi selanjutnya adalah induksi elektromagnetik. Saya mengambil soal 3 dan 5. Jadi nomor 3 adalah sebuah kumparan dengan induktansi 5H mengalami perubahan kuat arus yang mengalir dari 0,2 ampere menjadi 1,0 ampere dalam waktu 0,0 second. Tentukan besar tegangan yang timbul akibat peristiwa tersebut. Jika diketahui L sama dengan 5mH sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3H. Jadi delta I sama dengan 0,1 dikurang 0,2 sama dengan min 0,1 ampere. Untuk delta T sama dengan 0,01 second. Yang ditanya sini adalah besar tegangan. Jadi penyelesaiannya adalah min L dikali delta I dikali P. Maksud saya ulangi, min L dikali delta I per delta T. Jadi min 5 kali 10 pangkat min 3 dikali min 0,1 per 0,01. Jadi hasilnya adalah 0,05 volt. Itulah besar tegangan yang muncul. Untuk soal nomor 5, sebuah solenoida yang mempunyai 500 lilitan dialiri arus searah sehingga timbul flux magnet sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 Weber. Jika induktansi solenoida 0,4 Henry, maka arus yang mengalir sebesar, jadi diketahui sini N sama dengan 500, delta Q sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 Weber, L sama dengan 0,4 H. Jadi tanya sini adalah arus. Jadi penyelesaiannya adalah L sama dengan N kali delta Q per delta I. Maka I sama dengan N kali delta Q per L. Jadi I sama dengan 500 kali 2 kali 10 pangkat min 3 per 0,4. Jadi di sini didapatkan 2,5 ampere. Jadi besar arus yang mengalir ialah 2,5 ampere. Ya, jadi dalam pertemuan materi transformator saya mengambil soal 1, 6, dan 11. Jadi untuk nomor 1 adalah sebuah trafo memiliki perbandingan lilitan 10:10 dihubungkan ke sumber lilitan listrik 10 volt. Untuk menjalankan atau menyalakan sebuah lampu 25 watt, hitunglah tegangan listrik yang
diserap oleh lampu dan kuat arus yang masuk ke dalam trafo. NP diketahui NP banding NS, jadi 10 banding 2. VP sama dengan 100 volt, PS sama dengan 25 watt. Yang tadi adalah PS dan IP. Jadi tegangan sekunder adalah PS. PS sama dengan NS dikali VP per NP. Jadi 2 kali 100 per 10. Jadi 200 per 10 ya 20 volt. Dan untuk arus sekunder adalah IP. Ya, jadi rumus yang saya gunakan adalah IS kali PS per VP. Jadi 1,25 dikali 20 per 100. Jadi 25 per 100. Hasilnya saya dapatkan adalah 0,25 ampere. Ya, untuk nomor 6, perbandingan antara jumlah linitan primer dan linitan sekunder. Sebuah transformator setup adalah 3 banding 5. Jika harus kuat arus output 3 ampere, maka kuat arus inputnya adalah diketahui NP sama dengan 3, NS 5, IS 3. Jadi di sini adalah IP atau inputnya. Jadi IS per IP sama dengan NP per NS. Jadi 3 per IP sama dengan 3 per 5. 3 IP sama dengan 15. Jadi IP sama dengan 15 per 3. Jadi saya dapatkan IP nya adalah 5 ampere maksud saya. Jadi nomor 11, efisiensi trafo 60%. Jika energi listrik yang dikeluarkan 30 joule, berapa energi listrik yang masuk trafo? Diketahui sini adalah 60%. Ditanya WP. WS sama dengan 300 joule. Jadi tanya sini adalah WV. Jadi rumus yang pertama saya gunakan adalah N sama dengan WS per WP dikali 100%. 60% sama dengan 300 per WP kali 100%. 600% sama dengan 300 joule per WP dikali 100%. 6 sama dengan 3000 joule per WP. Jadi WP sama dengan 3000 joule per 6. Jadi WP diketahui hasilnya adalah 500 joule. Jadi dalam pertemuan materi gelombang saya mengambil soal 1, 2, 8 dan 9. Ya, jadi dalam soal nomor 1, gelombang yang berjalan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 sin. Sama dengan 100 pi T kurang 2 Vx, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang tersebut. Jadi diketahui sini persamaan Y adalah 0,2 sin. 100 buka kurung 100 pi T kurang 2 pi X. Jadi tanya sini amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat. Jadi penyelesaiannya adalah amplitudo 0,2 meter, periode 2 pi per 100 pi sama dengan 1 per 50, jadi 0,2 second. Untuk frekuensi 1 per periode, jadi 1 per 0,2 second, jadi 50 Hz. Untuk panjang gelombang adalah 2 pi per 2 V, jadi 1 meter. Untuk cepat rambat adalah 1 kali 50, jadi 50 meter per sekon. Ya, untuk nomor 2, seutas tali yang panjangnya 5 meter dan masanya 4 gram ditegangkan dengan gaya 2 Newton dan salah satu ujungnya digetarkan dengan frekuensi 50 Hz. Hitunglah A, cepat rambat pada tali tersebut, dan panjang gelombang pada tali tersebut. Ya, jadi diketahui sini L 5 meter, M 4 kali 10 pangkat min 3 kg, F sama dengan 2 Newton, F sama dengan F kecil sama dengan 50 Hz. Jadi penyelesaiannya adalah, jadi tanya sini adalah V dan cepat rambat dan panjang gelombang. Ya, jadi cepat rambat gelombang transversal pada tali adalah V sama dengan akar F kali L per M. Jadi 2 akar 2 kali 5 per 4 kali 10 pangkat min 3 kg. Jadi akar 10 pangkat 4 per 4. Jadi 100 per 2. Jadi hasilnya adalah ditemukan 50 meter per sekon. Jadi untuk panjang gelombang adalah V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Jadi 50 sama dengan panjang gelombang kali 50. Jadi panjang gelombang adalah 50 per 50, jadi 1 meter. Jadi dalam nomor 8 adalah sebuah gelombang berjalan mempunyai persamaan simpangan yang 0 Y sama dengan 0,5 sin. 0,5 V buka kurung 100 T kurang 0,25 X. Yang T dalam sekon dan X dalam Y dan NX dan Y dalam centimeter. Cepat rambat tersebut adalah, jadi diketahui Y sama dengan 0,5 sin, 0,5 V buka kurung 100 T kurang 0,25 X. Yang T dalam sekon, yang X dalam cm dan Y dalam centimeter. Jadi tanya sini adalah Pi. Penyelesaian adalah F sama dengan W per 2V. Jadi 100 pi per 2V sama dengan 50 Hz. Jadi panjang gelombang adalah 2V per K.
sama dengan 2pi per 0,25 V, jadi 8 meter. Jadi V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi, jadi 8 kali 50, jadi 400 meter per sekon. Ya, untuk nomor 9, persamaan gelombang berjalan Y sin V buka kurung 20T dikurang X per 25 tutup kurung, jadi X dalam meter, Y dalam sentimeter, dan T dalam sekon. Amplitude dan cepat rambat gelombang tersebut adalah, ya jadi diketahui adalah sini 2 sin maksud saya V, 2 sin V buka kurung 20T dikurang X per 25 tutup kurung. Ditanya sini amplitude dan cepat rambat. Jadi amplitude gelombang adalah 2 cm. Jadi diakumulasikan ke meter, jadi 0,0 meter. V sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Jadi cepat rambatnya adalah 50 kali 10. Jadi cepat rambat gelombang pada gelombang ini adalah 50 meter per sekon. Jadi dalam pertemuan materi optik, saya mengambil soal nomor 1, 9, dan 10. Nah, jadi dalam soal nomor 1, seorang rabun dekat, titik paling dekat yang didapat dilihat jelas berjarak 2/3 meter. Jika ingin melihat pada jarak baca normal 20 cm, maka harus memakai kacamata dengan jarak fokus. Ya, jadi diketahui sini titik dekat 2/3 meter. SN 25 cm sama dengan 0,2 meter. 0,25 meter maksud saya. Jadi tanya sini adalah P. Jawab adalah P sama dengan 1 per SN dikurang 1 per titik dekat. Jadi 1 per 0,25 dikurang 1 per 2/3. Jadi sama dengan 4 per 3,2. Jadi 4 kurang 1,5. Hasilnya adalah plus 2,5 dioptri. Jadi jarak fokusnya adalah P sama dengan plus 2,5 dioptri. Ya, untuk soal nomor 9, seorang tukang arloji bermata normal menggunakan lop yang berkekuatan 10 dioptri. Tentukan jarak benda ke lop dan besaran lop jika mata tukang arloji berakomodasi maksimum. Jadi diketahui sini adalah P sama dengan 10 dioptri. Ditanya S MA. Jadi jawabannya adalah F sama dengan 100 per P. 100 per 10 sama dengan 10. Jadi jarak benda adalah 1 per S sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. Jadi 1 per S sama dengan 1 per 10 dikurang 1 per 25. Jadi 1 S sama dengan 25 kurang 10 per 250. Jadi 1 per S sama dengan 15 per 250. Jadi S sama dengan 16,67 cm. Jadi perbesaran dengan akomodasi maksimum adalah M sama dengan SN per F tambah 1. Jadi 25 per 10 tambah 1. Jadi 2,5 ditambah 1. Jadi hasil perbesaran dengan akomodasi maksimum adalah 3,5 kali. Ya, jadi dalam soal nomor 10, sebuah benda terletak 30 cm di depan lensa cembung seperti terlihat pada gambar ini. Ya, ini dia. Maka perbesaran yang terjadi adalah, ya, jadi diketahui sini adalah S 30 cm. S aksen 60 cm dari lensa cembung. Jadi ditanya sini adalah M. Jawab adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Jadi 1 per F sama dengan 1 per 30 per 1 per 60. 1 per F sama dengan 2 per 60 tambah 1 per 60. Jadi 1 per F sama dengan 3 per 60. Jadi F sama dengan 60 bagi 3. Jadi 20 cm. Perbesaran bayangan adalah F sama dengan X aksen banding S maksud saya. Jadi 60 banding 30. Jadi perbandingannya 2 kali. Jadi dalam pertemuan materi gelombang cahaya adalah pertemuan terakhir, ya, yaitu adalah saya mengambil soal sini 1, 9, 11 dan 13. Ya, jadi diketahui untuk nomor 1, jarak kedua celah ke layar 1,5 meter dan panjang gelombang yang digunakan 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Jarak antara yang terang pusat dan terang 3 adalah 0,6 cm. Jarak antara kedua celah adalah, ya, diketahui di sini jarak kedua celah ke layar adalah 1,5 meter. Panjang gelombang adalah 4 kali 10 pangkat min 7 maksud saya meter. Jarak antara terang pusat dan terang ketiga 0,6 atau diakumulasikan jadi 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Berarti N sama dengan 3. Jadi tanya sini adalah jarak antara kedua celah tersebut. D sama dengan N. Panjang D sama dengan 3 kali 4 dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,1 maksud saya 1,5 per 6 kali 10 pangkat min 3. Jadi D sama dengan 3 kali 4 kali 10 pangkat min 4 per 4. Jadi D sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4.
Dengan demikian jarak kedua celah adalah 3 kali 10 pangkat min 4 meter atau 3 kali 10 pangkat min 2 cm. Selanjutnya ditulis sebagai 0,03 cm. Jadi untuk soal nomor 9, cahaya datang pada salah satu sisi prima sama sisi dengan sudut datang 45 derajat. Jika indeks bias prisma akar 2, maka sudut deviasinya adalah diketahui I1 45 derajat, N sama dengan akar 2. Ditanya R1. Pangkat 2 per 1 sin 45 derajat per sin R1. Sin R1 sama dengan sin 45 derajat per akar 2. Jadi dalam pertemuan gelombang bunyi 2, saya mengambil soal 2, 6 dan 10. Jadi dalam soal nomor 2 adalah sebuah seruling memiliki kolom udara terbuka pada kedua ujungnya, memiliki atas nada atas kedua dengan frekuensi 1700 Hz. Jika kecepatan suara di udara dan adalah 340 meter per sekon, maka panjang seruling mendekati adalah titik-titik cm. Diketahui di sini adalah frekuensi nada atas kedua, jadi F sama dengan 1700 Hz. Kecepatan bunyi adalah V sama dengan 340 meter per sekon. Nah, kita sini adalah panjang seruling mendekati. Jadi L. F sama dengan 3V per 2L. 2L sama dengan 3V per F. Jadi L sama dengan 3 kali 340 sama dengan per 2 kali 1700. Jadi 1020 per 3400. Jadi L sama dengan 0,3 meter. Diakumulasikan ke cm jadi 30 cm. Ya, untuk nomor 6, sepotong dawai menghasilkan nada dasar F. Bila dipendekkan 8 cm tanpa mengubah ketegangan dihasilkan 1,25 F. Jika dipendekkan 2 cm lagi, maka frekuensi yang dihasilkan adalah, jadi kita tahu sini L1 adalah L, F1 sama dengan Fx H, L2 sama dengan L kurang 8 cm, F2 sama dengan 1,25 F H, L3 sama dengan L2 dikurang 2 cm sama dengan L kurang 8 kurang 2, jadi L kurang 10 cm. Mintanya sini adalah F3. Jadi F1 banding F2 sama dengan L2 banding F1. Jadi F1 banding 1,25 F sama dengan L kurang 8 banding L. Jadi 1,25 F dikali L kurang 8 sama dengan F kali L. Jadi 1,25 FL dikurang 10 F sama dengan FL. 1,25 FL dikurang FL jadi 10 FL. 10 F. Jadi 0,25 FL sama dengan 10 F. L sama dengan 10 F dibagi 0,25 jadi 40 cm. L1 sama dengan 40 cm. Jadi L3, L kurang 10 sama dengan 40 kurang 10 jadi 30 cm. F1 banding F3, L3 banding L1. Jadi F1 banding F3 itu sama dengan L3 banding L1 jadi 30 banding 40. Jadi 30 kali F3 sama dengan 40 kali XF. Jadi F3 sama dengan 40 F per 30. Jadi 4 per 3 FH sama dengan 1,33 FH. Jadi F3 adalah frekuensi sama dengan 4 per 3 FH sama dengan 1,33 FH. Yes. Jadi dalam nomor 10, soal nomor 10, intensitas bunyi di titik P yang berjarak 3 meter dari sumber bunyi adalah 10 pangkat min 4 watt per M kuadrat. Jadi titik R berjarak 300 meter dari sumber bunyi. Ya, jadi jika intensitas ambang I0 sama dengan 10 pangkat min 12 watt per M kuadrat, maka perbandingan taraf intensitas di titik P dan R adalah diketahui IP sama dengan 10 pangkat min 4 watt per M kuadrat. Jadi RP sama dengan 3 meter, RR sama dengan 300 meter, I0 sama dengan 10 pangkat 12 min pangkat min 12 watt per M kuadrat. Jadi TIC adalah perbandingan taraf intensitas titik P dan R. Penyelesaian adalah TIP sama dengan 10 log 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 12. TIP sama dengan 10 log 10 pangkat min 8. TIP sama dengan 80 dB. Jadi TIP kurang 20 log RR per RP. Jadi TIR sama dengan 80 kurang 20 log per 300 maksud saya 300 per 3. 80 kurang 20 log 100. Maksud saya 80 kurang 20 log 100. Jadi TIR 80 kurang 20 kali 2. TIR sama dengan 80 kurang 40. Jadi TIR didapat sini 40 dB.
Jadi perbandingan adalah TIP banding TIR. Jadi 80/40. Perbandingan adalah 2:1. Jadi sin R1 selanjutnya dari per sin 45 derajat per akar 2. Jadi setengah akar 2 per akar 2. Jadi sin pangkat min 1 dikali 1/2 sama dengan 30 derajat. Jadi sudut deviasinya sebesar 30 derajat. Ya, jadi dalam nomor 11, cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 600 mm jatuh pada celah ganda. Jarak layar terhadap celah sejauh 100 cm jika jarak antar terang pusat dan gelap pertama adalah 2 mm maksud saya. Maka jarak kedua celah adalah diketahui panjang gelombang 600 mm, M sama dengan 1/2 atau jarak terang pusat ke gelap pertama. Dan L sama dengan 100 cm atau diakumulasikan ke meter jadi 1 meter. P sama dengan 2 mm atau diakumulasikan ke meter jadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Ditanya D sama dengan dP per L, M dikali panjang gelombang. Jadi D sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 per 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasil didapatkan adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi jarak kedua celah adalah 0,15 mm. Ya, untuk soal terakhir adalah 13. Untuk menentukan panjang gelombang sinar monokromatik digunakan percobaan yang data-datanya sebagai berikut. Jarak antara kedua celah adalah 0,9 mm, jarak celah ke layar 1,50 meter, dan jarak garis gelap kedua dengan garis ketiga berdekatan pada layar sama dengan 1 mm. Panjang gelombang sinar monokromatik tersebut adalah jadi diketahui sini jarak kedua celah adalah 0,3 mm diakumulasikan ke meter jadi 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Jarak celah ke layar adalah L sama dengan 50 cm diakumulasikan ke meter jadi 0,5 meter. Jarak pita gelap kedua dan pita gelap ketiga adalah delta Y sama dengan 1 mm maksud saya sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Jadi ditanya sini panjang gelombang monokromatik. Jadi panjangnya sama dengan adalah 3 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 3 per 0,5. Jadi 6 panjang gelombang adalah 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Diubah ke nanometer dan ingat 1 nanometer adalah 10 min 9 meter. Jadi diperoleh panjang gelombang monokromatik 600 mm. Terima kasih bagi yang sudah menonton video presentasi saya tentang pengerjaan tugas-tugas perkuliahan saya dari jawaban UTS dan UAS. Jika kalian suka dengan video saya ini, tekan like, jika tidak suka tekan dislike. Seperti anjuran pemerintah terhadap